Bertemu dengan saya lagi di vlog ke-6, ya kan, vlog ke-6 di matkul sumber dan media pembelajaran. Di sini yang belum kenal saya, perkenalkan, nama saya Muhammad Mutaluda, kuliah di UMK, prodi program studi PGSD dengan NIM 2020 33143. Nah, di sini saya di vlog ke-6 ini saya akan menerangkan tentang media pembelajaran berbasis digital. Media pembelajaran berbasis digital adalah pembelajaran digital adalah pembelajaran yang bekerja dengan data digital atau citra digital yang dapat diolah, diakses, didistribusikan menggunakan perangkat digital. Contohnya seperti HP, laptop, PC, dan lain-lain yang berbasis digital. Selanjutnya kita menuju ke urgensi media pembelajaran digital. Yang pertama, meningkatkan kemampuan mendidik. Nah, ini adalah manfaatnya untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam hal apapun, dalam minat, bisa lebih mudah, pokoknya meningkatkan kemampuan si anak yang di era digital ini. Yang kedua, meningkatkan mutu belajar. Nah, ini meningkatkan mutu adalah meningkatkan semangat anak untuk belajar lebih menggunakan digital. Ya, di era sekarang kan mudah, si anak sering-sering main HP dikit-dikit, ya itu dimanfaatkan untuk diberi pelajaran. Selanjutnya yang ketiga, memenuhi kebutuhan siswa. Memenuhi kebutuhan siswa di era digital ini kan sering daripada dimanfaatkan anak buat ngegame, nah itu dimasukkan pelajaran biar memenuhi kebutuhan siswa. Apalagi kan banyak sekarang yang guru yang sibuk, nah itu bisa masuk pelajaran, bisa ditambahkan melalui digital. Dan selanjutnya yang keempat, memenuhi tuntutan paradigma baru. Nah, ini sama juga paradigma baru yang kemajuan digital baru bisa memenuhi biar tidak ketinggalan zaman. Yang kelima, memenuhi kebutuhan pasar. Sekarang ya di era pandemi ini kan kebutuhan pasti butuh namanya era digital, era online. Nah itu dia kelima, urgensi media pembelajaran digital. Selanjutnya, pemilihan media pembelajaran. Pemilihannya dilakukan pendidik ketika pendidik akan membuat alat peraga untuk memudahkan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Dan selanjutnya, merupakan suatu hal yang harus konsisten. Dengan tujuan awal, selain harus konsisten, pemilihan media pendidik juga harus menakar kemampuannya, apa dia bisa menguasai atau tidak. Nah, itu dalam memilih media pembelajaran itu siswa bisa enggak, harus dipikirkan bisa menggunakan alat ini apa enggak, alat digital ini apa enggak. Kalau enggak ya enggak usah. Apalagi kan di perdesaan itu minimnya media pembelajaran. Nah, itu harus dipikirkan. Selanjutnya ke kriteria pemilihan media pembelajaran. Nah, itu kita juga harus memikirkan kriteria pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, kesulitan dengan materi. Nah, itu dia, kesulitan dengan materi. Nah, kita harus pas dengan materi saat memilih media pembelajaran. Masa media IPS pakai kalkulator gitu kan nggak pas medianya. Nah, itu dia
Yang selanjutnya tingkat kesulitan. Nah, kita harus memikirkan juga tingkat kesulitannya, si anak bisa melakukan apa enggak, media pembelajaran itu bisa melakukan apa enggak. Nah, jadi masa medianya apa itu, suruh buat media apa, alat gerak online, nah, itu enggak cocok buat anak siswa SD. Yang selanjutnya, yang ketiga, biaya. Nah, biaya itu cukup apa ya, cukup minim biaya, apalagi di kampung-kampung kan, kampung pedesaan terpencil. Biaya kalau nggak bisa ya jangan dipaksakan untuk pakai media pembelajaran digital, apalagi HP sekarang tidak sesuai kalau di pedesaan. Kalau di kota bisa 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 dibicarakan melalui media itu. Yang keempat, ketersediaan. Nah, ketersediaan, kembali lagi ke desa, itu ada enggak ketersediaan alat-alat medianya, apa itu, ada proyektor apa enggak, ada laptop, PC, handphone. Nah, itu harus dipikirkan kriteria memilih medianya. Yang kelima, kualitas teknik. Nah, kualitas teknik dalam pembelajaran media digital, kita harus memilih kualitas tekniknya seperti apa, harus pas dalam RPP dan silabus, itu harus subtemanya harus pas dalam memilihnya, kualitas tekniknya. Nah, itu dia kriteria pemilihan media. Selanjutnya kita menggunakan model bagian media digital. Yang dipengaruhi adalah siswa terus mudah digunakan, biaya, karakteristik pembelajaran, interaksi, pengolahan masalah. Selanjutnya pengolahan masalah, terus memperluas jaringan dan kemampuan dan prinsip. Nah, itu dia menggunakan model bagian media digital. Selanjutnya kita menuju ke pengertiannya. Nah, kita lanjut ke penggunaan model bagian tadi. Yang pertama adalah siswa adalah yang menerima pembelajaran. Kita harus mementingkan kecakapan dasar. Nah, kecakapan dasar kita harus melalui kebutuhan dan minat anak. Siswa itu minatnya kemana, kita harus memikirkan model media digital ini. Yang ketiga, daya akses. Nah, siswa itu bisa nggak ada daya akses digitalnya? Enggak. Selanjutnya, keempat, gaya belajar. Nah, gaya belajarnya seperti apa, yang digunakan itu seperti apa gaya belajarnya. Selanjutnya, mudah digunakan. Yang kedua itu mudah digunakan dalam menggunakan model bagian media digital. Mudah digunakan itu ya, di dalam mudah digunakan itu ringkas, itu tata letak ringkasan itu seperti apa modelnya. Terus tampilan antarmukanya mudah bisa dipahami siswa. Selanjutnya konten mudah diperbarui. Nah, konten itu mudah diperbarui kan. Nah, di era digital ini banyak konten media pembelajaran. Nah, kita bisa, dan banyak kemajuan pembelajaran, kita harus bisa
memudahkan kontennya mudah diperbarui. Yang selanjutnya tersedia pelatihan buku petunjuk penggunaan. Nah, ini dia yang terpenting. Dalam media pembelajaran digital itu harus ada buku petunjuk penggunaannya. Kalau nggak ada ya nggak bisa menggunakan itu, apalagi sulit menggunakan digital. Selanjutnya ke biaya. Misalnya biaya produksi itu ada enggak barangnya, terus perancangan materi itu sesuai bisa disesuaikan biaya juga. Pembelian menggunakan bahan, nah penggunaan pembelian itu harus disesuaikan, kalau nggak ada jangan dipaksakan. Atau yang selanjutnya konsultasi dengan pakar. Nah itu harus dikonsultasi, bisa nggak menggunakan bahan ini media digital ini gitu. Nah selanjutnya ke relevasi dengan pembelajaran. Relevasi dengan pembelajaran yang terpenting adalah tujuan pembelajaran. Tujuannya itu pasti itu dengan dengan media dan tujuan pembelajaran itu sinkron, nggak tabrakan. Selanjutnya materi pembelajaran. Nah materinya sesuai, kita ngajarin ini yang harus sesuai. Nah alat ini kenapa udah jelas. Dan prinsip-prinsip media pembelajaran, prinsip-prinsipnya itu apa dalam menggunakan pembelajaran, keuntungannya. Nah itu dia adalah pengolahan masalah. Di dalam pengolahan masalah kita terdapat kompetensi warga sekolah mendukung, ada fasilitas pendukungnya enggak dalam melakukan media pembelajaran ini. Dan selanjutnya dana untuk dana untuk pengembangan media, itu ada dananya enggak dalam melakukan media ini. Kalau enggak sih enggak usah daripada merepotkan warga sekolah ya. Dan kreativitas pengajar. Nah itu kita sebagai pengajar itu harus kreatif memanfaatkan media ini biar siswa menjadi tertarik. Nah ini ke selanjutnya ke networking, salah satu yang berfungsi untuk menghubungkan siswa dengan komunitas ilmuwan dan sumber belajar yang berkualitas. Jenis-jenisnya seperti masyarakat, komunitas pembelajaran dan ilmu, dan lain-lain intinya. Selanjutnya ke security and privacy. Di dalamnya terdapat berkaitan dengan kemampuan diri dan perangkat yang digunakan. Yang kedua baik secara maya atau nyata. Nah, security and privacy dia baik secara maya ataupun nyata. Nah itu dia dari vlog saya yang mereaksi vlognya Pak Khairuddin dalam matkul mata kuliah sumber dan media pembelajaran. Cukup sekian di vlog 6 saya. Kita berjumpa di vlog selanjutnya. Jika ada salah dan kurang mengerti, bisa kunjungi langsung di vlognya Pak Khairuddin. Nah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya. Masih banyak lagi. Bye.